Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Adam dengan NIM 2510114470 dengan kode kelas TPLP 01009. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara yang dikelompoki oleh kelompok 1 yang beranggotakan 1. Tajul Mubarak, yang kedua Ardiansah, 3. Surya Amir Nasution, 4. Agisna, 5. Fatih Adam, yang keenam Muhammad Febian Valentino. Sebagai hasil wawancara yang dinarasumberi oleh Padam sebagai owner sepatu dan pewawancara Ardiansah. Topik-topik yang dibahas mengenai wawancara penyucian sepatu. Yang pertama, pembahasan proses penyucian sepatu. Topik yang kedua, pembahasan pengelolaan order. Dan topik yang ketiga, pembahasan sistem pembayaran layanan laundry sepatu. Adapun yang keempat yaitu hasil observasi, dan yang terakhir ialah yang kelima flowchart, dan yang terakhir untuk programnya akan dijelaskan oleh sebagian berikut teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Febian Valentino dari kelas 01 TPLP 009. NIM saya 251011401871. Saya ingin menjelaskan tentang prosesnya pencucian sepatu sesuai flowchart yang saya sudah bikin. Yang pertama, ada pesanan masuk. Proses dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan jasa pencucian sepatu. Yang kedua, pembayaran di awal. Pada tahap ini ditentukan apakah pelanggan melakukan pembayaran di awal atau tidak. Jika iya, pelanggan membayar di awal, pelanggan melakukan pembayaran melalui tunai, transfer, atau QRIS. Admin mengonfirmasi pembayaran dan mengirim struk digital melalui WhatsApp. Proses dilanjutkan ke pencucian sepatu. Jika tidak bayar di awal, sepatu langsung diproses pencuciannya terlebih dahulu tanpa pembayaran. Yang ketiga, ada proses pencucian sepatu. Pelanggan dicuci sesuai layanan yang diberi, misalnya clean, fast clean, dan lain-lain. Pembayaran setelah selesai. Jika pelanggan belum membayar di awal, maka pembayaran dilakukan setelah pencucian selesai. Yang kelima, kirim struk digital WA setelah pembayaran selesai. Struk digital dikirim melalui WhatsApp sebagai transaksi. Yang keenam, ada pembatalan. Setelah proses berjalan, cek apakah pelanggan membatalkan pesanan. Jika iya, sebelum proses pencucian, pembayaran dialihkan ke layanan, misalnya cuci sepatu, model lain, atau jasa yang berbeda. Jika iya, setelah proses pencucian, dana tidak dapat dikembalikan karena proses pencucian sudah berjalan. Jika tidak ada pembatalan, order dinyatakan selesai. Yang kedua, ada order baru. Jika iya, proses kembali ke pertama, pesanan masuk untuk melayani pesanan berikutnya. Jika tidak, program berakhir. Kesimpulan singkat, flowchart ini menunjukkan sistem pencucian sepatu yang fleksibel dalam pembayaran awal atau akhir, transparan dengan struk digital, memiliki aturan jelas terkait pembatalan, berjalan berulang selama masih ada pesanan. Kalau mau, saya bisa bantu meringkas jadi paragraf. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisna dengan NIM 251110402094 dari kelas 01 TPLP 009. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma ini yang dirancang untuk mengelola alur kerja operasional jasa pencucian sepatu, mulai dari penerimaan pesanan hingga tahap penyerahan hasil kepada pelanggan. Sistem ini menitik beratkan pada klasifikasi bahan sepatu untuk menentukan metode penanganan yang paling tepat guna menjaga kualitas barang. Tahapan operasional, inisialisasi dan inventarisasi. Proses dimulai saat pesanan masuk melalui sistem antrian digital statement 1. Setiap unit sepatu langsung diberikan label barcode. Statement 2 untuk memastikan ketertelusuran selama proses berlangsung. Pencabangan keputusan, tahap krusial terjadi pada pemeriksaan bahan. Tips 1. Algoritma membagi jalur penanganan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, suede, menggunakan metode dry clean tanpa air berlebihan untuk mencegah kerusakan tekstur. Yang kedua, knit, menggunakan teknik pengeringan khusus agar material tidak melar atau meregang. Terus yang terakhir yaitu metode yang biasa, menggunakan prosedur pencucian reguler yang standar, standarisasi dan manajemen resiko. Sebelum pencucian fisik dilakukan statement 6, terdapat protokol wajib bagi pelanggan yaitu pelepasan aksesoris tali. Dari konfirmasi tertulis mengenai risiko luntur, hal ini berfungsi sebagai mitigasi risiko operasional, eksekusi dan quality control. Pencucian dilakukan sesuai kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Statement 7, setelah selesai dilakukan dokumentasi hasil dalam bentuk foto, dilanjutkan dengan statement 8 sebagai bukti kualitas proof and work. Finalisasi, tahap terakhir adalah pengiriman bukti foto tersebut kepada pelanggan melalui WhatsApp. Dan yang terakhir yaitu statement 9 dan proses dinyatakan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajul Mubarok dengan NIM 251011401746 dari kelas 01 TPLP 009. Nah, di sini saya akan menjelaskan program coding dari sistem pendataan laundry sepatu ini. Merupakan sistem pendataan laundry yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data order, memilih jenis sepatu, metode pembayaran, dan jenis layanan. Program ini juga dapat mencetak struk dan transaksi ke layar dan menyimpan ke file. Struktur program ini memiliki 3 macam. Dari program ini, yang pertama class order, yang kedua fungsi cetak dan struk, yang ketiga fungsi main. Yang saya akan jelaskan yang pertama-tama itu di struktur pertama, class order. Class order ini memiliki variabel anggota. Yang pertama itu jenis sepatu, 1 suede, 2 knit, yang ketiga biasa. Metode bayar ini memiliki metode pembayaran tunai, transfer, dan QRIS. Layanan jenis layanan ini deep cleaning, fast cleaning, and treatment khusus. Bayar di awal, status pembayaran di awal true, ya. Fungsi anggotanya get jenis sepatu, mengembalikan jenis sepatu, get metode bayar, mengembalikan metode pembayaran, get layanan, mengembalikan jenis layanan, dan input order, memasukkan data order. Nah, struktur yang kedua ini yang saya jelaskan ini fungsi cetak struk. Parameternya adalah output stream bisa berupa code atau file stream. Yang kedua order, array, object order, jumlah order, and status pembayaran. Fungsi mencetak struk transaksi ke output stream. Nah, struktur yang ketiga adalah fungsi main. Variabel ini order array, object order, jumlah order ini memiliki lanjutannya status lanjut order. Fungsi memasukkan data order, mencetak struk transaksi, dan menyimpan ke file.